Ini adalah lintasan tersulit untuk ditaklukkan oleh pemain parkour. Siapapun yang berhasil memanjat ke sisi lain tembok akan memenangkan 10.000. Seluruh dindingnya halus dan hampir vertikal terhadap permukaan air. Dan jaraknya 10 meter penuh. Jika Anda gagal, Anda akan jatuh ke air yang sangat dingin. Xiaopang dengan hati-hati memeriksa dinding yang sedikit miring. Saya pikir jika saya berlari cukup cepat, saya mempunyai peluang untuk melampauinya. Dia bergegas ke lintasan dengan penuh tekad. Begitu aku memanjat tembok, kecepatanku melambat. Xiaopang kehilangan pijakannya dan jatuh ke dalam air es. Awal yang buruk, sedikit menyedihkan. Pemain No2 George percaya bahwa ini bukan hanya tentang kecepatan. Anda juga perlu memiliki keterampilan untuk menyesuaikan dinding. Kali ini dia sengaja berlari lebih jauh. Dia berlari 6 langkah di dinding halus sebelum meluncur ke air. Lebih dari setengah jalan. Tampaknya masih ada peluang untuk berhasil. George memutuskan untuk menyerang saat besi masih panas dan mencoba lagi. Masih jarak yang sama. Meskipun tantangannya tidak berhasil. Tapi dia bisa berlari di tembok. Pemain No3, AWI, merasa kita harus naik. Semakin tinggi dia memanjat, semakin lambat dia jatuh. Apakah teori ini bisa berhasil? Dia memanjat tinggi tapi kakinya terpeleset. Kecepatan jatuh ke air pun semakin cepat. AWI juga gagal dalam tantangannya. Tembok ini lebih sulit didaki daripada yang saya kira. Setiap kali aku memanjat, pusat gravitasiku tak dapat dikendalikan dan meluncur turun. Bagaimana mungkin Anda bisa berlari ke sana tanpa kemampuan memanjat tembok dan terbang di atas atap? Ini merupakan tantangan pribadi yang kuat bagi para pemain. Jika Anda juga suka menghadapi tantangan dalam kondisi ekstrim, mengapa tidak mencoba Tide Watcher di sudut kiri bawah? Hero baru Baipang seperti ini. Meskipun dia terlihat biasa saja, dia sangat kuat. Game ini menggunakan teknologi penangkapan wajah dinamis presisi tinggi 3D. Buat film blockbuster dan kualitas gambar. Memberikan Anda pengalaman petualangan yang mendalam. Pemain 4, Jack, juga tidak memikirkan strategi apapun. Namun dia masih ingin tampil habis-habisan. Dia berlari sangat cepat. Setelah menempel di dinding selama beberapa detik, ia jatuh ke dalam air. Jaraknya hampir sama dengan yang lain. Ini mungkin batas kemampuan manusia. Sekarang giliran pemain nomor 5, Huang Mao. Dia pertama-tama mengencangkan tali sepatunya. Tidaklah terlalu memalukan untuk menjadi orang terakhir yang muncul. Lalu cepat-cepat berlari ke penghalang. Dia memanjat seperti monyet. Saya sebenarnya berlari lebih dari setengah jaraknya. Dan aksinya cepat dan bersih. Dia adalah pelari terbaik sejauh ini. Jadi Huang Mao, yang menolak mengakui kekalahan, memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini memanjat dengan cara yang sama. Masih belum mencapai tujuan. Jatuh ke air es lagi. Semua orang kelelahan dan mati kedinginan. Kali ini melanjutkan petualangannya. Tidak mencapai target. Jatuh ke air es lagi. Semua orang kelelahan.